Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Kali ini Pocita akan menceritakan tentang sebuah pabrik yang tumbuh bukan hanya karena kerja keras, tapi tumbuh dari nyawa dan darah, dari tubuh-tubuh yang dikorbankan demi kekayaan yang tak masuk akal. Di balik mesin yang berderu, ada jeritan yang tak terdengar. Di balik bau logam, ada aroma tubuh yang hangus. Ini bukan cerita tentang sebuah kesuksesan perusahaan, tapi kisah kelam tentang tumbal yang terus dicari agar pabrik itu tetap berjalan. Namanya Wulan, seorang gadis perantauan berasal dari Madiun yang baru saja diterima sebagai buruh di pabrik logam Surya Baja Mandiri. Letaknya di ujung kawasan industri tua di pinggiran kota. Dari kejauhan, pabrik itu terlihat seperti bangkai kapal raksasa yang terdampar. Dindingnya dari seng-seng yang berkarat, tiangnya ditopang oleh beton retak yang berlumut. Tiap pagi, asap tebal keluar dari cerobong hitam. Dan tiap malam, satu lampu kuning tetap menyala di menara meski gedung itu sudah kosong. Wulan ingat betul hari pertamanya masuk kerja. Saat melewati gerbang besi pabrik, tercium bau aneh, seperti besi terbakar bercampur dengan amis darah. Bau itu membuat tenggorokannya terasa sangat kering. Di dalam, suara mesin pabrik begitu bising, tapi pekerja-pekerjanya justru terlalu diam. Wajah mereka tirus, mata sembab, dan tidak ada yang berbicara dengan terlalu keras. Setiap kali mandor lewat, mereka langsung menunduk seperti ketakutan. Ada satu lorong panjang di belakang ruang produksi. Tanpa ada lampu, di ujungnya ada pintu baja yang terkunci dengan sangat rapat. Di depan pintu itu tergantung sebuah anyaman melati kering dan dupa bekas. Saat Wulan bertanya kepada buruh perempuan, "Itu ruangan apa, Mbak?" Buruh itu cuma geleng pelan sambil berbisik, "Jangan pernah buka, itu ruangan bukan buat manusia." Malam harinya, Wulan menginap di mes pabrik. Kamarnya sempit, temboknya lembab, dan jendelanya langsung menghadap ke arah pabrik. Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara bunyi palu, seperti seseorang yang sedang menempa besi. Padahal semua alat produksi sudah mati pada pukul 9 malam. Wulan mengintip dari jendela dan berusaha melihatnya. Ada seorang laki-laki tua berdiri sendirian di ruang produksi. Tubuhnya hitam legam seperti dilumuri oli. Tapi yang paling aneh, wajahnya tidak ada. Hanya kulit gosong mengkilap, tanpa mata, tanpa mulut. Wulan menjerit. Tapi saat lampu kamar dinyalakan, laki-laki itu hilang.
Pagi harinya, Wulan berusaha menceritakan kejadian semalam kepada salah satu senior. Tapi yang ia dapat hanya senyum pahit dan satu kalimat. Itu bukan yang terakhir yang akan kamu lihat. Selamat datang di pabrik ini, Wulan. Baru hari ketiga ia bekerja, ia sudah kehilangan semangat. Setiap malam, ia selalu susah tidur karena bayangan laki-laki tanpa wajah masih menari-nari di kepalanya. Tapi anehnya, tak ada satupun yang mau mendengarkan cerita Wulan. Hingga sore itu, di kantin pabrik, duduk seorang pria tua sendirian. Namanya Pak Tarno. Buruh pengelas senior, sudah kerja hampir 17 tahun. Wulan lalu duduk di depannya. Ia tak tahan lagi dan bertanya pelan. Pak, di pabrik ini emang ada yang jaga ya tiap malam Jumat? Pak Tarno diam. Wajahnya menegang. Matanya melirik sekitar. Lalu ia berbicara pelan, suaranya nyaris berbisik. Kalau kamu disuruh jaga pas malam Jumat Kliwon, jangan datang. Apapun yang terjadi, sakit, kabur, pura-pura pingsan pun tak apa. Asal kamu jangan masuk pabrik. Wulan menggigil. Pikirannya campur aduk antara takut dan penasaran. Malamnya ia mengecek jadwal jaga malam di papan informasi pabrik. Tangannya gemetar karena di sana tertulis jaga malam Jumat Kliwon. Nama Wulan Ayu Pratiwi. Keesokan harinya, Wulan memberanikan diri untuk berbicara kepada mandor. Maaf Pak, saya kurang sehat. Bisa diganti nggak jadwal jaga malamnya? Mandor itu mendongak. Wajahnya datar, tapi matanya seperti menyorot langsung ke dalam jiwa Wulan. Tidak bisa. Kamu sudah dipilih. Sekali nama masuk, tidak bisa dicoret lagi. Saya bisa kok Pak bayar orang buat gantiin saya. Tidak akan ada yang mau. Dan tidak boleh. Sudah pulang sana. Beristirahat. Karena besok malam kamu harus kerja. Wulan pulang dengan tubuh lemas. Di lorong menuju mes, lampu-lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Satu persatu padam. Gelap. Hanya suara langkah kakinya sendiri. Tapi ada langkah lain. Langkah berat. Gesekan rantai. Nafas kasar. Wulan berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Tapi dari balik celah jendela, ia melihat bayangan tubuh tinggi besar berdiri diam di ruang produksi. Menatap mes buruh, tanpa wajah, tanpa suara. Hanya diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan saat Wulan mencoba untuk tidur malam itu, di bawah ranjangnya, ia mendengar suara pelan menggumam. Gantian giliranmu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Pabrik yang biasanya ribut, kini sunyi. Tak ada suara berat, tak ada suara manusia. Wulan mengenakan helm kerja, memakai rompi lusuh, dan membawa senter kecil.
Dia berjalan melewati lorong demi lorong sendiri. Ruang kontrol listrik ada di ujung paling belakang. Gelap, dingin, dan baunya berbeda. Bukan lagi aroma logam panas, tapi seperti darah basi dan dupa terbakar. Di ruang kontrol, Wulan mengisi absen manual. Tangannya bergetar saat menulis namanya di buku. Saat ia duduk di depan meja panel, semua lampu di ruangan berkedip sekali, lalu mati. Gelap total. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Bukan mesin, bukan angin, tapi suara pintu berderit di tempat lain. Lalu suara langkah kaki diseret berat. Wulan memegang senter, menyalakannya. Ia keluar dari ruang kontrol, mengikuti lorong produksi. Langkah itu semakin dekat. Senter Wulan mulai berkedip. Padahal baterainya baru saja dia ganti. Tiba-tiba senter menyala sempurna, menyorot ke ujung lorong, dan di sana ia melihatnya. Seseorang berdiri, menatap langsung ke arahnya, seragam biru pabrik, kepalanya menunduk, tapi yang membuat darah Wulan membeku, orang itu tidak memiliki bayangan. Tiba-tiba, semua mesin menyala sendiri. Satu demi satu, bergetar dan memekakkan telinga. Senter Wulan mati. Ia berlari, tapi setiap lorong seperti berputar. Seakan-akan pabrik berubah bentuk. Wulan kembali ke ruang kontrol, tapi kini di dalamnya ada seseorang duduk di kursi yang tadinya kosong. Kepalanya miring ke kanan. Tangan kanannya menggenggam lembaran-lembaran absensi. Satu tetes darah jatuh dari dagunya ke lantai. Perlahan, makhluk itu menoleh ke arah Wulan, dan di wajahnya tidak ada mata, tidak ada mulut, hanya seonggok daging licin dan basah. Wulan menjerit dan mundur, tapi di belakangnya seseorang memegang pundaknya. Waktumu sudah tiba. Wulan lari ke arah pintu, tapi semua pintu tertutup dengan sendirinya. Lalu terdengar suara jeritan, bukan hanya satu. Dari seluruh pabrik, ada suara-suara minta tolong. Jeritan pria, tangisan perempuan. Aku belum sempat pulang. Tolong beritahu ibuku. Aku cuma mau kerja. Wulan menutupi telinganya. Ia berlutut, menangis. Tubuhnya gemetar. Lalu di langit-langit ada jejak darah membentuk lingkaran. Dan dari tengah-tengah lingkaran itu, tetesan darah mulai jatuh. 1, 2, 3. Lalu tangan-tangan muncul dari langit-langit, menarik tubuh Wulan ke atas. Saat fajar datang, Wulan tidak ada. Di papan jadwal, namanya dicoret, tapi tidak ada kabar keluar. Dan seperti biasa, satu meja makan di kantin kosong.
Satu seragam kerja tak tersentuh, satu jiwa telah diserahkan. 3 hari setelah Wulan menghilang, pabrik tetap beroperasi seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Polisi tidak datang, nama Wulan dihapus dari semua data kepegawaian, seperti tidak pernah ada. Namun, seorang buruh lama bernama Bujum diam-diam menyimpan salinan absensi lama, dan di sana tercatat 12 nama, 12 buruh yang semuanya menghilang saat jaga pada malam Jumat Kliwon. Bujum pun merasa curiga. Suatu malam, ia masuk ke ruangan terlarang di ujung lorong produksi dengan kunci cadangan yang sudah ia curi dari mandor beberapa hari lalu. Ia buka pintunya, dan di dalam ruangan gelap dingin itu, ia menemukan altar batu. Di atasnya ada segumpal daging basah, masih hangat, dikelilingi bunga melati kering, kemenyan, dan foto-foto. Ya, foto-foto karyawan yang menghilang, termasuk foto Wulan. Di dinding terpaku sebuah lembaran bertuliskan dengan tulisan Jawa kuno. Bujum lalu mencatatnya diam-diam dan membawanya ke seorang juru kunci tua di luar kota. Dan makna tulisan itu adalah untuk pabrik bertahan. Setiap 3 bulan, 1 jiwa harus ditelan, agar logam tetap kuat, agar mesin tidak haus darah. Jika tidak diberi, maka pabrik akan mengambil sendiri. Konon, pabrik ini berdiri di atas sebuah sumur keramat, tempat orang-orang zaman Belanda menimbun mayat-mayat para pemberontak. Saat pabrik mulai dibangun sekitar tahun 1960-an, ledakan dan kecelakaan sering sekali terjadi. Mesin meledak, besi meleleh, dan orang-orang yang terpanggang hidup-hidup. Hingga akhirnya seorang dukun sepuh dipanggil, dan dukun itu membuat perjanjian. Setiap 3 bulan, beri tumbal. Tidak perlu diumumkan, cukup 1 nama, 1 nyawa, 1 malam. Para mandor tahu, bos besar tahu, tapi mereka semuanya diam. Karena setelah perjanjian itu dijalankan, pabrik terus tumbuh. Laba meningkat, gaji lancar, tapi nyawa menjadi bayaran yang diam-diam dikirim ke dasar perut pabrik. Dan mereka yang menghilang tidak benar-benar mati, tapi diikat di antara 2 dunia. Bujum akhirnya mengundurkan diri. Namun sebelum dia pergi, dia menemukan sebuah buku yang dimiliki oleh mandor. Halaman terakhir tertulis 1 nama. Tumbal berikutnya, Pak Tarno. Pak Tarno tahu namanya sudah ditulis sebagai tumbal berikutnya. Ia juga sudah melihat cukup banyak tubuh-tubuh yang hilang, jiwa-jiwa yang merintih di balik lorong, dan altar yang menuntut darah setiap 3 bulan sekali. Malam itu, ia datang ke pabrik bukan untuk menyerah,
melainkan untuk mengakhiri semuanya. Ia membawa sesuatu yang selama ini tak disangka mampu menghancurkan semuanya. Sebuah botol minyak kelapa yang telah diritualkan oleh juru kunci asli sumur tua itu. Menurut dukun tua itu, jiwa-jiwa korban tidak bisa pergi karena tanahnya telah terikat sebuah perjanjian. Tapi ikatan itu bisa dilepaskan jika sumber awal darahnya dimusnahkan, dan sumber itu berada di sebuah altar batu di ruang bawah tanah pabrik. Pak Tarno masuk ke ruang bawah tanah melewati pintu rahasia yang ada di gudang logistik. Di sana lorong begitu sempit, hanya ditemani lampu minyak dan bau kemenyan basi. Di ujung lorong itu ada sebuah altar batu dengan darah yang masih segar menetes. Di sekelilingnya banyak sekali tubuh-tubuh menggantung tanpa wajah. Tapi mereka tidak menyerang. Mereka menatap Pak Tarno seperti sedang berharap. Pak Tarno membuka botol minyak kelapa itu, lalu menyiramkannya ke atas altar batu dengan membaca doa-doa yang telah diberikan oleh dukun itu. Lalu ia menyalakan api, dan saat lidah api menyentuh batu, segalanya meledak, dan di seluruh penjuru pabrik, api menjalar dengan sangat besar. Bukan seperti kebakaran biasa, tapi seperti dendam yang sedang terbakar. Pak Tarno terlempar keluar gedung. Ia tersungkur di halaman parkir. Tubuhnya bergetar, dan di belakangnya pabrik habis terbakar. Keesokan paginya, seluruh bangunan hanya tersisa puing-puing. Tak ada alat berat, tak ada mayat, tak ada mesin. Tapi di tengah puing-puing itu tersisa satu hal. Sebuah seragam kerja warna biru yang sudah terbakar, bertuliskan nama Wulan. Setelah peristiwa itu, Pak Tarno tidak pernah lagi kembali bekerja. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia membakar dupa kecil lalu menaburkan sedikit bunga dan berdoa dalam hati. Maafkan kami yang diam, maafkan kami yang membiarkan. Kini kalian bebas. Dan angin malam selalu menjawab dengan satu bisikan halus. Sudah cukup. Bersama saya Pocita, sampai jumpa di episode selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita yang ingin ditampilkan dalam YouTube, kalian bisa menghubungi email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.